Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada Bapak Jafar Shodiq, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Waris Islam yang sangat saya hormati. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil dari belajar kelompok kami dengan tema hukum waris anak zina dan anak li'an. Pengertian anak zina adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah. Meskipun anak zina itu mempunyai suatu hukum yang sama dengan anak li'an, yaitu sama-sama tidak sah. Namun perbedaan di antara keduanya adalah bahwa anak zina telah jelas statusnya dari awal, seperti lahir dari perempuan yang tidak bersuami, sedangkan anak li'an lahir dari perempuan yang bersuami namun tidak diakui anak tersebut oleh suaminya. Pengertian anak li'an. Li'an ialah sumpah dari seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi sebagai penguat dakwanya. Sumpah tersebut diucapkan sebanyak 4 kali, dan pada kali yang kelima ditambah dengan ucapan laknat Allah atas saya kalau saya berdusta. Kemudian si istri juga diberi kesempatan untuk menolak li'an suaminya dengan bersumpah pula sebanyak 4 kali dalam bentuk pengingkaran atas tuduhan suami tadi, dan pada kali yang kelima mengucapkan kemarahan Allah atas saya kalau suami saya benar dengan ucapannya. Li'an terjadi bila tuduhan zina yang dilemparkan oleh suami itu dibantah oleh istri. Kemudian suami tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi sebagai akibat dari li'an. Ada 2 hal yang berkaitan dengan kewarisan, yaitu 1. Putus hubungan antar suami istri, putus antar suami yang meli'an dengan anak yang dilahirkan. Berdasarkan pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak yang dilahirkan karena perzinaan atau pernodaan darah tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan. Pasal 273 KUH mengenai anak penodaan darah, maka dia didasarkan pada ketentuan dalam KUH. Anak zina tidak dapat mendapat warisan dari orang tuanya. Yang kedua, pasal anak li'an. Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam berisi li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut. Pasal 280 sampai 281 KUH Perdata berisi menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak di luar nikah terlahirnya hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar nikah dapat dilakukan dengan 1 akta otentik bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan. Sumber hukum kewarisan anak li'an dan hasil zina. Sumber hukum tersebut adalah ayat-ayat faraid, yakni warisan, yaitu surat An-Nisa ayat 11 dan 12 serta sabda Nabi, yang artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jika semua anak perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan seorang saja, maka mendapatkan bagian setengah, dan untuk kedua bapak ibu mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar semua hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu.
Ini adalah ketetapan Allah yang sungguh Allah maha mengetahui dan Allah maha bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Secara zahir dapat diketahui bahwa apabila seorang meninggal, dia dan hanya diwarisi oleh kedua ibu bapaknya, maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika yang meninggal mempunyai banyak saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Sehingga apabila seorang anak hasil zina meninggal dunia dan hanya memiliki ibu bapak saja, maka ibunya mendapatkan 1/3 dari harta waris yang ditinggalkan. Dan jika hasil anak zina memiliki saudara seibu, maka ibu mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkannya. Selanjutnya Quran Surat An-Nisa ayat 12 yang artinya, dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau sudah dibayar semua hutangnya. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, akan tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua saudara itu mendapatkan 1/6. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam 1/3 itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya, atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madorot kepada ahli waris. Allah menetapkan yang sedemikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun. Quran Surat An-Nisa ayat 12. Dari ayat di atas, seorang zahir dapat diketahui bahwa jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki, seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapatkan 1/6. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam 1/3 itu. Begitu juga dengan anak zina, jika ia tidak mempunyai anak namun mempunyai seorang saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, maka ia mendapatkan 1/6. Kemudian jika anak hasil zina itu mempunyai saudara seibu lebih dari seorang, maka mereka mendapatkan bagian 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Pendapat anak zina menurut ulama. Menurut Hasan Ain Muhammad Ma'ruf, anak zina adalah hubungan sepadan antar dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan. Menurut Wahbah Az-Zuhail mencatat bahwa menurut ulama Malikiyah, zina adalah salah satu penghalang kewarisan di dalam ketentuan fikih Islam. Oleh karenanya orang walad az-zina tidak bisa saling mewarisi dengan ayahnya, meskipun ayah tersebut mengakui sebagai anak biologisnya. Menurut mazhab Syafi'i, zina adalah memasukkan zakar ke dalam kemaluan mahramnya tanpa adanya unsur syubhat dan disertai nafsu. Menurut mazhab Hambali, zina adalah perbuatan keji yang dilakukan seseorang pada vagina dan atau kemaluan perempuan. Dapat disimpulkan bahwa anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum Islam. Tentang sifat li'an, hampir sama menurut jumhur ulama, dan di antara mereka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat yang cukup besar. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 ingin menyampaikan kesimpulan dan contoh kasus. Di sini kesimpulannya adalah anak zina merupakan
anak yang dilahirkan karena hubungan seorang laki-laki dengan wanita tanpa nikah, dan anak yang lahir karena hubungan tanpa nikah tersebut disebut walad ghairu syar'i, dan orang laki-laki yang menimbulkan kandungan itu disebut abang ghairu syar'i. Anak hasil zina dapat hanya bernasab pada ibunya saja dan tidak bisa bernasab pada laki-laki yang menzinai ibunya, sehingga ia hanya bisa mewarisi harta ibunya saja. Dan anak li'an adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang dituduh zina melakukan perbuatan zina oleh suaminya, dan anak yang lahir itu pun dinyatakan anak hasil zina perbuatan zina itu. Penyataan yang dilakukan dalam suatu sumpah antara wanita ibu anak li'an tersebut dan suami yang berakibat putusnya hubungan suami istri itu dan haram untuk selama-lamanya. Melakukan rujuk atau pendidikan kembali. Dan di sini ada contoh kasus seperti di kota Bengkulu. Perbuatan zina ini disebut dengan cempala zina, dan contohnya di Kelurahan Rawa Makmur, Kota Bengkulu. Adapun bentuk penyelesaian cempala zina ini menurut hukum Islam Kota Bengkulu diselesaikan dengan musyawarah mufakat Rajoh Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan akibat cempala zina dan akibat hukumnya ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang langsung mengarahkan pada keadaan dan pelaku-pelaku dari keadaan tersebut tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada di dalamnya. Dari hasil penelitian ini diketahui pelaksanaan perkawinan bercempala zina menurut hukum di Bengkulu dilaksanakan pada hari terjadinya perbuatan cempala zina tersebut dengan tujuan untuk memberikan efek jerat terhadap pelaku, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan itu terhukum dengan anak haram dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja dengan adanya pengakuan dari bapaknya. Sekian dari saya. Waalaikumsalam. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada sanggahan, tambahan, atau pertanyaan, monggo. Sini saya sebagai moderator. Apabila ada kata-kata yang kurang sopan atau perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.